Seperti biasa, record nanti bisa kalian lihat di Classroom sama di YouTube. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Adik-adik sekalian, kita lanjut untuk pertemuan kita di cloud computing. Spesialis kita belajar mengenai Google Cloud. Nah, hari ini masuk di pertemuan kedua, kita akan mengenal beberapa layanan dari Google Cloud. Nah, istilah secara garis besar, orang sering sebut dengan nama Google Compute Solution, dengan layanannya namanya GCE, Google Compute Engine, dengan GKE, atau namanya adalah Google Kubernetes Engine. Jadi ada dua ya, hari ini ada GCE dan GKE, di Google Compute Engine dan Google Kubernetes Engine. Kemarin kita sudah mengenal ya, mengetahui bahwa layanan dari Google itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Jadi ada namanya Google Compute. Compute ini akan turun, dia punya turunan. Jadi turunannya ada Compute Engine, Kubernetes Engine, App Engine, sama Cloud Function. Jadi Google Cloud Platform ini dia menawarkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia fokusnya untuk perhitungan ataupun komputasi, ada beberapa layanan yang bisa kita gunakan. Jadi Kubernetes, tapi hari ini kita fokus di dua ini, Compute Engine dan Kubernetes Engine. Kita coba lihat. Minggu depan kita akan masuk di bagian App Engine dan App Engine dan Cloud Function. Kemudian ada storage, gitu. Storage ada namanya table, kemudian ada cloud storage, cloud SQL, ini semua yang basisnya adalah penyimpanan. Gitu. Jadi Spena, Cloud Data Store, kalau yang pakai big data, gitu. Big data itu main di BigQuery, PubSub, Dataflow, Dataproc, kemudian Data Lab, ini semua big data. Kemudian ada machine learning ya, yang sehari-hari mungkin kita udah pakai, ada natural language, vision API, machine learning, speech API, dan translate API. Nah, Google Cloud Compute Solution ini adalah layanan komputasi dari si Google. Jadi dia punya misi bagaimana supaya kalau kita menjalankan suatu platform atau deploy itu, dia fokus kepada aplikasinya, sehingga proses dari mesin gitu ya, proses dari mesin dan dijalankan itu bisa lebih efisien. Nah, ada beberapa layanan dari GCE, baik itu ada di GCE, GKE. Jadi kalau ada singkatan GCE itu artinya Google Compute Engine ya. Jadi itu kependekan dari GCE. Kemudian GKE itu namanya Google Kubernetes Engine. Ada GAE itu adalah Google App Engine. Kemudian ada GCF itu namanya adalah Google Cloud Function. Itu nantinya akan kita pelajari minggu depan masuk di pertemuan yang ketiga. Nah, kita bahas satu persatu. Apa itu sih Google Compute Engine atau GCE? GCE ini ibaratnya suatu virtual ya, virtual machine instance yang kita bisa atur ataupun kita bisa set gitu. Baik itu dari ukuran hard disknya, dia pakai networknya apa, kemudian OS-nya apa, gitu. Kemudian dia pakai RAM-nya berapa. Nah, di sini kita bisa pakai dengan layanannya GCE dengan nama instance. Jadi nanti kalian akan lihat di dalam cloud computing ada satu layanan namanya Google Compute Engine, dalamnya ada instance. Kemudian kita bisa atur juga load balancer. Kalau kalian udah belajar jaringan, gitu, load balancer ini bisa kita atur maksimalisasi untuk traffic data yang masuk. Jadi load balancer. Kemudian ada instance group. Instance group ini bisa kita pakai untuk grouping beberapa instance, beberapa data dalam satu grouping untuk diproses gitu, dalam satu pekerjaan. Ini semua masuk dalam GCE. Jadi GCE sendiri ini GCE sendiri ini merupakan virtual machine yang dia jalan, di mana berjalan dia jalannya ada di jaringan data centernya Google. Jadi digunakan untuk orang-orang yang perlu kontrol penuh untuk infrastruktur, baik itu data ataupun konfigurasi yang sifatnya lebih spesifik. Jadi bisa lihat ya, jadi ada jalan virtual machine, ibaratnya kalau kalian pelajari pakai kalian mungkin udah kenal namanya virtual box gitu ya.
ada namanya intinya beberapa virtual machine yang kalian jalankan, dan itu ada di data center. Kalian bisa kontrol penuh dan kalian bisa atur konfigurasinya lebih spesifik. Itu semua kita bisa nikmati di layanannya si GCE atau Compute Engine. Nah, untuk Compute Engine ini dia punya beberapa fitur ya. Apa aja fiturnya di GCE? Yang pertama, fiturnya adalah virtual machine. Jadi dia bisa atur kinerja ataupun pemrosesan dari data penyimpanan yang sifatnya tinggi. Yang kedua, dia punya auto scaling. Jadi misalkan pada saat kita lagi deploy aplikasinya, ternyata dia hanya bisa menghandle 1.000 orang. Tiba-tiba ada satu hari kita harus menghandle sampai 1 juta orang. Nah, dia bisa tiba-tiba auto scaling menyesuaikan ya untuk beban dari sisi virtual machine agar orang bisa menikmati aplikasinya dengan baik gitu, tanpa ada kendala bahwa websitenya lagi down atau servernya down. Kemudian aksesnya dia langsung ke GPU, jadi GPU supaya dia mempercepat kinerja dari proses perhitungan. Jadi kalau kita tahu ada prosesor, prosesor itu dalamnya ada GPU-nya, ya baik itu Intel Intel Pentium, Core i3 dan lain-lain, yang ada GPU-nya masing-masing yang melakukan proses perhitungan. Nah, di GCE juga dia punya dukungan beberapa OS. Jadi buat kalian yang familiar pakai Windows, bisa pakai. Kalian yang mau belajar pakai Linux, bisa juga. Jadi nanti kita tinggal pilih aja OS-nya mau pakai OS yang mana, dan deploy-nya seperti apa. Nanti tinggal dipilih aja. Nah, kemudian dia printable. Printable maksudnya apa? Dia bisa mengambil proses lain tanpa ada efek. Jadi misalkan ada satu model pemrosesan VM yang dibuat, kemudian ada satu data yang ditarik, itu enggak, dia bisa berkomunikasi namun tidak akan mengganggu dari si VM yang satunya. Jadi dia printable ya. Intinya dia bisa ambil dari satu proses lain tanpa mengganggu VM yang lain. Dan dia bisa dijalankan dengan harga yang lebih rendah daripada VM yang normal, karena kalau biasanya kita udah beli VM gitu, VM itu biasanya include langsung dengan berapa space gitu. Sehingga kalau kita mau update ya budget nambah lagi dan seterusnya, namun kita sudah harus investasi dan jumlah besar. Sedangkan kalau kita pakai GCE, kita cukup menggunakan layanan yang kecil dulu. Kalau memang perlu besar, dia akan bisa di auto scaling. Nah, Compute Engine ini perlu bagi kita orang-orang yang perlu kontrol penuh untuk infrastruktur, apalagi kalau kita punya software yang sifatnya akses langsungnya ke hardware seperti GPU atau prosesor, ataukah penyimpanan seperti SSD. Jadi proses penyimpanan seperti SSD. Kita juga bisa pindahin data ya dari data yang ada di data center ke colocation. Jadi ke tempat colocation ataupun server fisik yang punya cloud dengan kita pakai GCE atau Google Compute Engine. Jadi Google Compute Engine ini lebih tepatnya kita bisa bilang data center yang bisa kita gunakan dengan beberapa fitur, baik itu scaling, virtual machine, akses perhitungan pakai RAM, GPU, dan lain-lain. Nah, di Compute Engine ada namanya instance. Ini yang tadi ya, di Compute Engine itu ada namanya instance. Jadi dia berjalan di infrastrukturnya Google, infrastrukturnya Google. Jadi dia jalankan image Linux ataupun Windows Server. Jadi kita punya VM, naruhnya di Google. Instance-nya ini akan berdiri sendiri, dia punya custom image, atau kita bisa import dari sistem yang udah ada. Jadi ketika kita sudah buat instance atau turunan dari GCE-nya, kita bisa atur beberapa propertinya ya, baik itu CPU-nya, dia mau pakai berapa core ya, dan seterusnya. Memori yang mau dipakai juga seperti apa. Gitu. Nah, lebih detail kalian nanti bisa download materi ini dan bisa diklik tautan yang warna biru itu. Kemudian untuk bikin instance-nya ada dua cara ya. Ada dua cara. Kita bisa pakai console atau pakai terminal shell. Jadi console itu kemarin yang kita tinggal klik-klik doang. Kalau terminal shell yang kemarin kalian ketik gitu. Jadi itu yang kita ketik. Nah, untuk diketiknya pun pakai beberapa perintah kemarin yang udah dipelajarin, ada namanya di Cloud Compute. Dan di Cloud Compute
Jadi kita bisa tentuin zonnya, sistem operasinya, kemudian kita bisa atur jenis mesinnya akan dipakai apa, kemudian untuk diaksesnya ketika komputernya udah jadi, kita aksesnya pakai SSH ya. Jadi diingat untuk aksesnya kita pakai SSH dengan nama Secure Shell. Ya. Dari kalau pakai Linux ya, kalau Linux kita bisa pakai SSH, kalau kita pakai Windows kita bisa pakai Remote Desktop Protocol ataupun RDP. Jadi ingat server itu nggak bisa langsung kita klik-klik di dalam, klik-klik biasanya kalau kita mau akses biasanya orang pakainya konsol, nah pakainya apa? Pakainya SSH, perintah SSH. Ataukah di server yang pakai Windows biasanya kalau mau klik biasanya pakai Remote Desktop. Nah ini untuk di Google Cloud Instance, GCE Instance. Nah, untuk instance life cycle-nya sih, kalau kita jalanin sistem di dalam cloud computing, dia akan selalu di start dari provisioning. Dia akan siapin dulu, nanti akan ada fase di mana ada nanti pada saat create gitu ya. Di create kita punya VM itu masih loading gitu, nggak langsung jadi. Server di Google itu baru lagi menyiapin hard disknya, nyiapin RAM-nya. Nah, posisi provisioning, kemudian kita bisa set dia punya data masuk di staging, kemudian pada saat sudah di set nanti proses loading, maka instance-nya itu akan jalan atau dia run. Ada dua model, apakah dia punya settingan itu bermasalah, biasanya kan instance itu akan berhenti dan diterminate dan kembali lagi ke awal. Kecuali dia sudah running, ya dia akan masuk di proses jalan secara terus-menerus sampai pada akhirnya kita stop atau kita instance-nya itu kita hapus. Jadi ingat, kalau instance-nya berhenti itu belum fase dia hilang. Ini terkait dengan billing ya. Jadi ini kan adik-adik semua sudah aktivasi kalian punya akun di Google Cloud, gitu ya. Itu pasti berkaitan dengan billing. Ingat, setiap kali kalian udah menjalankan instance, saya menyarankan kalian stop. Gitu ya. Jadi stop, kemudian kalian hapus, terminated. Di sini stop, kalian terminated. Gunanya apa? Supaya billingnya ini tidak membengkak atau tidak naik. Gitu ya. Intinya kita mau belajar aja gitu, belajar bagaimana sih ngeset instance di dalam Google Cloud, bikin satu server di Google Cloud. Nah, cara-caranya nanti saya akan praktekkan sedikit, sama kalian bisa coba nanti. Tapi ingat, jangan lupa instance-nya itu dihapus ya, jangan lupa dihapus supaya dia billing tidak membengkak. Nah, di dalam siklusnya si instance itu ada beberapa istilah tadi ya. Jadi provisioning, fase pada saat kita lokasikan si instance, jadi ini belum bisa digunakan gitu ya. Kemudian sudah kita set berapa ukurannya, nah ini sudah masuk di bagian staging, jadi sumber daya itu diatur, dimasukkan, gitu ya, masuk di tahapan booting sesuai dengan pemilihan. Kemudian running, jadi kalau nanti ada istilahnya udah running, artinya fasenya itu dia udah jalan. Gitu ya. Jadi kan dia sudah bisa jalan dan bisa kita gunakan. Ada fase stopping, jadi kita bisa stop instance-nya kita, gitu ya, stop instance-nya kita, agar nggak ada nggak ada pembayaran billing yang membengkak atau terlalu besar. Dan yang terakhir, kalau kita terminated atau kita bisa hapus, kita punya virtual machine atau instance. Ini kondisi di mana instance-nya ini akan mati. Jadi instance-nya itu akan mati. Nah, untuk preamtable VM, jadi kalau kita cerita cloud computing ada preamtable virtual machine. Jadi ini instance VM yang kita buat atau gunakan dengan harga yang jauh lebih murah ya. Jadi biasanya kalau kita pakai preamtable, biasanya dia akan cost dihemat sekitar 80% kalau dibandingkan kita pakai computer engine. Gitu ya. Namun preamtable ini dia punya keterbatasan, apa itu? Dia hanya bisa kita pakai selama 24 jam. Dan kalaupun kurang dari 24 jam, kita bisa terminate dia, selesaikan dia, gitu ya, supaya yang lain itu butuh sumber daya bisa gunain. Jadi ini preamtable biasanya orang pakai kalau kita butuh sumber daya komputasinya cepat, ada untuk proses perhitungan gitu. Dan kita tidak perlu data yang reliable atau ketersediaan data itu yang tinggi. Jadi nanti kalian bisa lihat juga, nanti ada namanya preamtable VM di dalam Google RGC ya, Google Compute Engine. Nah, di dalam Google Compute Engine pun juga ada nama istilahnya, ada instance templates. Itu apa?
Jadi ini biasanya kita taruh untuk simpan konfigurasi. Jadi ada template ya. Nanti kalian akan lihat ada satu kotak gitu ya. Di dalam kita bisa set, atur dia punya RAM berapa, seperti apa. Itu masuk di instance template. Jadi kita bisa konfigurasi modelnya identik, ataukah kita bisa bikin dia auto scale. Ya, auto scale kalau ada kebutuhan yang tiba-tiba bisa kita gunakan dalam instance template yang sudah ada. Ataukah kita punya instance, kita mau manage ya, kita mau atur. Jadi atur beberapa entitas, misalkan ada dua jenis instance, ada instance yang di grup, ada yang instance unmanaged. Jadi keluar dari satu grup yang punya sifat yang sama dengan instance grup yang dia punya di luar dari sifat yang sama. Untuk manage instance group, ini dia punya beberapa VM yang sifatnya identik. Jadi ada instance yang manage instance group itu yang sifatnya dia identik. Jadi nanti kalian bisa lihat ada satu server yang kita bangun, dia punya sifatnya sama ataupun dia identik, kalian bisa atur dengan pakai instance-nya template. Nah, kelebihannya kalau kita manage gitu ya. Kalau kita manage, kita punya ketersediaan itu tinggi. Jadi misalkan jika salah satu komputernya itu hang ya atau virtual machine-nya itu hang, nah manage instance group ini akan otomatis buat ulang. Jadi ceritanya anggaplah kita punya satu server kayak gini, gitu. Jadi anggaplah kita punya satu server kayak gini, ini anggaplah server A. Kemudian ini anggaplah satu server namanya server B. Dua-duanya kita atur dalam MIG. Gitu. MIG atau istilahnya adalah manage instance group. Misalkan A ini rusak gitu atau crash gitu, sehingga data itu hilang. MID akan mendetek data yang di instance ini ada masalah. Dia akan bisa cloning, ambil dari B untuk dibuat menjadi instance A, ataukah dia membuat data instance yang A baru kembali. Nah, jadi MIG ini sebenarnya dia punya health check juga. Gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak dokter yang ngecek kalau dia lagi ada masalah, ya, instance-nya tersebut itu biasanya akan dihapus, kemudian lalu dibuat ulang. Jadi apakah data hilang? Enggak, dia akan backup dulu, baru dibuat instance-nya, baru datanya dikirim balik ke A. Jadi kurang lebih seperti itu. Tugasnya di MIG juga itu dia punya sistem load balancing. Jadi ada istilah lagi ya yang kalian kenal namanya load balancing. Tugasnya itu membagi beban kerjanya instance. Jadi misalkan ini beban kerjanya 100%. Ini cuma 10%. Nah, ini nanti dari 100% akan dibagi ke B. Sampai pada akhirnya di sini akan dapat misalkan masing-masing itu 55%. Jadi A itu 55%, B itu juga 55%. Kurang lebih seperti itu supaya si A ini nggak down. Kemudian MIG juga punya kelebihan yang lain, dia punya skalabilitas gitu ya. Jadi kalau kita udah set instance grupnya, MIG ini dia dukung auto scaling kalau instansi ini sudah terlalu besar. Gitu ya. Jadi misalkan A ini, dia udah yang tadi udah harus dapatnya 1000 thread atau 1000 user yang mengakses gitu ya. Nah, tiba-tiba mau di scale up, nah MIG akan atur gitu ya. Jadi dia akan atur ubah instance-nya. Jadi dia ceritanya dia akan bikin satu instance yang baru gitu ya. Satu instance baru namanya adalah A1 gitu ya. Jadinya untuk beban kerja 2000 ceritanya untuk menampung yang lebih besar. Ketika bebannya A ini sudah kembali normal, ini akan terhapus dan dikembalikan ke A yang normal. Kurang lebih seperti ini ya, untuk skalabilitas. Selanjutnya, fitur MIG dia punya kelebihan juga, apa itu? Dia ngatur update data otomatis. Jadi, setiap kali kita distribusi ataupun rolling update, biasanya aplikasi ini dia akan kasih tahu gitu, apakah ada pembaharuan gitu ya. Dan dia seminimal mungkin tidak ada downtime. Gitu. Jadi, nggak ada downtime dan membuat aplikasi itu jadi offline. Jadi, ceritanya, tahu downtime ya? Downtime itu kalau kalian lagi nge-ping di server, biasanya kan ada TTL-nya 55, kemudian time to lead-nya misalkan 100 gitu. Nah ini dia dibawa dari puluhan bahkan
kenanya 1, gitu, 2, atau 5 second, dia nggak akan lebih dari itu, dan dia akan atur supaya aplikasi itu bisa terus berjalan dan tidak akan ada fase dia mati atau offline. Jadi MIG ini dia akan dukung beberapa skenario update data supaya dia lebih mudah dan pastinya lebih aman. Ini MIG fitur di GCE yang kali banyak kita bahas di sisi update otomatisnya. Nah, kita lihat bagaimana yang jenis kedua ya. Jenis kedua namanya adalah unmanaged instance group. Gitu ya. Ini dipakai kalau data instance-nya itu sifatnya heterogen. Heterogen apa? Yang nggak sama. Gitu ya. Yang nggak sama. Tadi kalau kita cerita A dan B, ya, A dan B, ini dia untuk yang MIG, Managed Instance Group, gitu ya. Yang kita MIG, ini dia A dan B itu dia punya kesamaan. Dia punya kesamaan baik itu dari sisi OS-nya, RAM-nya, ataupun hal yang lain yang sifatnya dia bisa diatur dalam satu grup instance yang sifatnya sama. Nah, bagaimana dengan misalkan A ini nggak sama dengan B? Nah, dia akan diatur sama UMIG, ya, UMIG atau kita sebut dengan Unmanaged Instance Group. Dia atur beberapa pengelompokan VM, pengelompokan VM di luar data yang tidak identik. Jadi dia nggak sama gitu, tidak memiliki fitur auto scaling atau healing atau update seperti instance group, gitu ya. Tapi dia punya beberapa kalian yang lain untuk UMIG. Contohnya adalah satu, gitu, reliable dari sisi data, gitu ya. Kalau di sisi reliable data, kalau dia di instance groupnya ada crash atau terhenti, gitu ya, UMIG akan detect dan bikin ulang instance-nya. Dia punya kelebihan hampir sama juga dengan MIG ya. Kalau dia punya fitur health check, gitu. Kalau untuk unmanaged dia punya fitur untuk load balancing juga. Sekarang yang jadi kelebihan intinya kalau MIG dia punya ketersediaan nih, dia cloning apa lain itu dia nggak bisa, dia hanya bisa di sisi data reliable. Nah, bagaimana dengan harganya, adik-adik? Kalau kita bercerita tentang billing, sekali lagi billing. Untuk praktikum hari ini pun juga wajib kalian sudah harus verifikasi billing. Kalau nggak verifikasi billing, kalian nggak akan bisa kerjakan BCE. Nah, kita akan ngebahas bagaimana dengan tagihan biayanya. Tagihan biayanya atau Google Cloud Engine-nya dihitung dari mana? Kita dimintain bayar oleh Google, hitung dari seberapa besar disk yang kita pakai, jenis mesin yang kita pakai, gitu ya, dan penggunaan jaringan yang kita pakai. Ingat ya, ukuran disknya, jenis mesinnya, sampai dengan penggunaan jaringannya. Nah, perhitungannya ini dipakai seberapa lama? Biasanya ini dipakai dengan hitungan per detik atau minimal 1 menit. Ini bisa diingat ya. Ini dilakukan hitungannya per detik dengan minimal 1 menit. Jadi model hitungan ini biasanya dikeluarkan, dia jadi lebih murah karena perhitungannya berhenti saat ketika VM ini dihentikan atau dihapuskan. Jadi intinya ingat Ki, hapus Ki nanti VM kalau sudah dikerjakan. Ingat ya. Jadi tolong dihapus atau dihentikan. Jadi dihapus atau dihentikan pada saat kalian sudah selesai mengerjakan praktikumnya. Baik itu yang join sama di akun billing, gitu ya, kalian mesti stop. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara stop. Sama saya ajarkan juga cara hapusnya. Untuk di Google Cloud, dia punya diskon bagi pengguna yang tinggi. Misalkan kita pakai nih, trafficnya tinggi terus, biasanya kita akan dikasih potongan hingga 30%. Kalau kita community use, gitu. Jadi durasi pemakaiannya, kalau kita pakai GCE itu 1 sampai 3 tahun. Jadi dia ada diskon potongan harga untuk keseluruhan. Jadi ini untuk harga dari pricingnya si GCE ya. Hasilnya si GCE. Ini untuk GCE, adik-adik, jadi pembayarannya pakai diukur dari disk, mesin, penggunaan jaringan. Sekarang kita masuk di GKE. Apa itu GKE atau Google Kubernetes Engine? Jadi Kubernetes Engine itu adalah layanan Kubernetes, Kubernetes yang fungsinya mengatur Docker-nya si container. Kalau kalian belajar web, lebih enak mana sih kalau misalkan kita bikin satu server di dalamnya ada banyak virtual mesin,
atau biasanya kita pakai satu VM di dalamnya ada banyak aplikasi? Jawaban yang paling benar adalah kita bikin satu virtual machine untuk satu aplikasi. Jadi satu virtual machine untuk satu aplikasi, bukan satu virtual machine di dalamnya ada banyak aplikasi. Itu hal yang kurang efisien. Nah, untuk membuat beberapa virtual machine yang di dalamnya hanya ada satu aplikasi, dan kalau ada aplikasi baru lagi kita nambah satu virtual machine lagi, kalian bisa kelola dengan pakai layanannya Google Kubernetes Engine ataukah GKE. Nah, di GKE ini dia punya fungsi sama dengan Docker Containers. Kalian bisa cari di Google, googling aja apa itu Docker. Kalian bisa nanti pelajarin. Selama ini mungkin bikinnya kan pakai exam, gitu ya. Kalian pakai exam, gitu ya, exam, ataukah pakai PHP admin, gitu ya, PHP admin. Nah, kita pakai Docker, gitu ya, pakai Docker yang di dalamnya udah ada ini, udah ada PHP admin, ada SQL-nya juga. Nah, dan ya sifatnya ini semua dibikinkan dalam satu virtual API. Itu ya, itu untuk masing-masing Docker container. Jadi enaknya apa? Kita bisa atur ya bagaimana pengembangan aplikasinya kita sampai dia bisa digabung. Atau istilahnya pengembangan aplikasi basisnya container dan kita bisa cluster untuk digabung. Ini ya, untuk GKE. Nah, GKE ini layanan Kubernetes. Sekali lagi kalau ada istilah Kubernetes itu adalah layanan Docker container, gitu ya, Docker container yang fungsinya menjalankan kontainer ataupun aplikasi gitu ya di dalam cluster VM. Jadi gabungan dari sisi virtual machine. Enaknya apa? Kita bisa pantau kondisinya si kontainer ataukah siklus dari hidupnya si VM, gitu ya, virtual machine. Jadi kalian bisa atur siklus hidupnya sampai dia bisa jalan dari virtual machine. Ini untuk manfaat di Kubernetes. Nah, pertanyaan sekarang menurut apa itu pakai kontainer, Kak? Karena kita pakai Google Kubernetes Engine atau GKE, di dalamnya tadi ada kontainer. Sekali lagi, GKE. Di dalamnya itu ada kontainer. Ya. Kalau kita tadi pelajarin GCE, Google Compute Engine, di dalamnya itu ada namanya instance. Nah, ini ya, bisa dilihat baik-baik instance. Kalau kita dalamnya ada kontainer. Nah, kontainer ini apa? Kontainer ini mekanisme untuk dikemas aplikasinya. Jadi ceritanya kita abstraksi, kemudian dia punya lingkungan sendiri untuk dijalankan. Singkatnya itu kayak kontainer itu ya kontainer tempatnya naruh barang apa ya dan lain-lain, dan dia itu nggak nyampur gitu dengan barang-barang lain. Kalau kalian datang ke pelabuhan gitu ya, ada satu kontainer isinya mungkin barang A semua dalam. Kemudian ada lagi satu kontainer isinya baju, kontainer lagi isinya mobil. Gitu. Nah, itu kan nggak nyampur. Nggak mungkin dalam ada mobil, ada juga baju, ada juga makanan gitu misalnya. Nah, sama ibaratnya kalau kita bercerita di dalam platform kontainer ini dia punya tempat gitu ya, untuk naruh kita punya aplikasi gitu ya, dan dia dikemas untuk dirinya sendiri. Jadi nggak nyampur. Jadi paket aplikasinya itu bisa kita deployment dengan cepat gitu ya. Dan di beberapa lingkungan gitu. Baik itu kalau dia di data center ataukah di cloud public ataukah IDE atau perangkat personal dari si developer gitu ya. Jadi ini bisa diperhatikan. Jadi beberapa lingkungannya kalau karena contoh data center, cloud public sampai dengan perangkat personal dari developer itu bisa naruhnya semua dalam satu kontainer. Kontainer ini seringkali biasa dibandingkan dengan VM ya, karena sering sih saya sebut juga VM karena kedua-duanya sih punya mekanisme sama, mekanismenya dalam sisi virtualisasi. Namun ada hal yang membedakan paling mendasar di sisi VM gitu. Kontainer itu dia punya ukuran yang relatif lebih kecil. Ingat ya, kontainer bedanya dengan VM apa? Kontainer ini dia punya ukuran yang relatif lebih kecil karena dia tidak sertakan sistem operasi dalam paketnya seperti VM. Nah, beda ya. Beda tadi kalau kita cerita di Google Compute Engine, di dalamnya itu kita udah harus ngeset OS-nya apa, RAM-nya berapa ya. Kalau kontainer enggak, kita sisa naruh aja sih. Servicesnya mau dijalankan apa? Misalkan tadi PHP admin, oke, naruh di dalam kontainer. SQL, oke, jalanin SQL dalam kontainer. Jadi ya kita nggak spesifik harus jalanin satu sistem operasi di dalam. Ini kelebihannya kontainer.
dia lebih spesifik dan lebih kecil dan lebih efisien dibandingin si VM. Namun perlu belajar konfigurasi yang lebih detail. Ini untuk kontainer. Ibaratnya kayak gimana ya? Saya kasih contoh kayak gini. Kalau kita belajar VM tadi, seperti ini ya, ada infrastrukturnya, RAM-nya berapa, kemudian pakai OS-nya apa gitu ya, misalkan pakai Linux. Gitu. Kemudian dalamnya ada hypervisor, gitu. Dan kita punya GUIS OS dan beberapa aplikasi kayak gini ya. Ada aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3. Nah, bedanya kalau di kontainer bisa dilihat seperti ini ya. Nah, dia ada penggantian gitu. Kita nggak pakai hypervisor untuk menghubungkan ke GUIS OS, kita langsung mengkonekkan ke library aplikasi menggunakan apa? Menggunakan container runtime. Ya, jadi menggunakan container runtime. Jadi misalkan gini, kita udah punya infrastruktur nih, RAM-nya apa, berapa, dan seterusnya. Kita naruh nih Linux misalkan. Kita pasangin Docker. Nah, di Docker ini akan taruh namanya container time dan langsung akan connect ke beberapa aplikasi. Beda halnya ini ya, kalau kita pakai VM, satu aplikasi kita akan mesti install dulu aplikasi satu, OS yang kedua, Linux misalkan install lagi F2, Windows Server install lagi, di dalamnya ada F3. Kalau di sini enggak, kita bisa langsung jalankan 3 aplikasi dengan cara ditaruh dalam kontainer runtime. Nah, jadi kontainer ini memungkinkan kita bisa atur pemisahan tugas, baik itu developer, gitu ya. Sedangkan DevOps atau biasanya orang yang kita sebut orang yang kerjanya manajemen server atau DevOps gitu ya, DevOps. Biasanya dia akan lakukan fokus gitu, nge-handle di bagian running server. Sedangkan kalau tim IT ya dia akan fokus untuk logika aplikasi, sedangkan untuk IT operation atau DevOps dia akan fokus gitu ya, bagaimana supaya pengelolaan atau deploy aplikasi ini bisa efisien. Seperti itu. Nah, ada beberapa tools yang bisa ada sekalian pakai untuk jalankan aplikasi yang basisnya GKE ini. Kalian bisa download di Google, ada namanya Docker, ya Docker. Itu tinggal dibuka, kalian download, install dalam HP-mu, dalam laptopmu. Kemudian kalian bisa deploy beberapa web. Kemudian ada juga kalau di kontainer, selain kontainer itu paling populer Docker. Kalau di GCP atau Google Cloud Platform, kita lebih populer dengan namanya Kubernetes. Kubernetes. Nah, apakah Dockernya yang saya pakai offline itu bisa dipakai di Google? Jawabannya bisa. Karena dia udah disupport sama si Google Cloud Platform. Ini yang mesti diingat ya. Kemudian dia punya performansi yang tinggi. Kenapa bisa? Kontainer kan udah kita tahu ya, dia spesifik untuk dipakai ini kontainer runtime dan larinya ke aplikasinya. Karena dia lebih spesifik, lebih kecil, sehingga pengembangan aplikasinya itu bisa dia punya lingkungan itu konsisten. Jadi kita bisa atur developer itu mau bahasa apa gitu ke dalam platform. Kemudian library-nya dia maunya pakai apa. Nah, di Docker juga kita bisa run, kita bisa jalanin di mana saja. Kalau ada data center, kita bisa taruh kontainer kita di sana, ataukah di data cloud, ataukah beberapa jenis operasi seperti Linux, Windows, ataupun Mac, kita bisa jalanin kontainer dalam. Ya. Kelebihan yang lain, dia punya isolasi, ya isolasi. Jadi ibaratnya mengunci gitu. Dia virtualisasikan CPU, memori, atau RAM, kemudian storage atau penyimpanan dan jaringan di sisi OS. Dia bisa atur bagaimana developer ini taruh untuk tampilan aplikasinya, atau sering orang sebut dengan istilah sandbox. Supaya apa? Dia terisolasi dari aplikasi lain. Jadi nggak nyampur dari aplikasi yang berjalan dalam satu environment. Nah, kenapa bisa? Karena mereka isolate. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Kalau dia pakai Kubernetes Engine, kita ada satu master, slave, kemudian ya ada node proses yang akan atur, kemudian kalau ada node lagi, nah gabungan keseluruhan node ini dengan dengan node master ini yang disebut dengan kita sebut Kubernetes cluster. Gitu ya. Jadi gabungan beberapa node dengan master data kita sebut dengan Kubernetes cluster. Nah, instance dari Google Kubernetes Engine kita sebut dengan istilahnya cluster. Dia punya satu master dan dia punya beberapa nodes. Cluster ini dia
punya fokus bagaimana kelola layanannya. Kalau di layanannya Google Cloud ada namanya Kubernetes API, ada controllers, ada schedulers. Nah, cluster ini bisa kita pakai untuk replikasi untuk supaya jaga-jaga ya aplikasinya, kalau ada kendala nanti bisa direplikasi. Nah, untuk berinteraksi dengan cluster kita bisa nanti pakai perintah KUBECTL ya. Kemudian bisa dijalankan dengan beberapa perintah. Nah, untuk kalau ada istilah node ya, kalau ada istilah node itu node sama dengan VM. Intinya dia menjalankan aplikasi ke dalam kontainer. Di node ini dia punya cluster agent, itu kita sebut dengan kubelet. Nah, sama seperti VM, kalau virtual mesin ya, dia punya cluster dan kita bisa tentukan jenis mesin yang mau dipakai untuk jalankan kontainernya apa aja. Nah, kelebihannya Kubernetes, ya, Kubernetes ataupun GKE, kita bisa set gitu ya, konsepnya dalam bentuk API atau IP, gitu, IP proses di masing-masing port. Gitu ya. Kalau kalian perhatikan di sini, ini node, ya, node ini node B yang tadi ya, ini yang besar ini yang kalian lihat di sini. Kalau kita breakdown lebih kecil, dia jadinya kayak gini, gitu ya, jadi kayak gini. Yang kotak warna biru ini namanya adalah containers app. Yang biru-biru ini namanya adalah volume. Gitu ya. Jadi satu node ini bisa jadi di dalamnya ada beberapa kontainer dan diatur dalam IP yang berbeda-beda. Contoh kayak gini ya. Ini 10, 10, 10, 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Untuk yang 10, 10, 1, dia cuma pakai kontainer app. Gitu ya. Khusus untuk misalkan 10.2 dia pakai kontainer app dan volume data. Dan masing-masing dia terisolate dan ini nggak langsung berhubungan. Dia hubungannya langsung dari node. Intinya kalau kita bercerita node, dalamnya itu kumpulan dari pod. Ini yang lingkar-lingkar ini namanya pod. Pod itu apa? Objek kecilnya dari Kubernetes yang fungsinya menjalankan proses dalam cluster. Ini cluster ya, dalam cluster. Jadi kontainer pods itu bisa terdiri dari satu kontainer, gitu ya, satu kontainer sama satu atau lebih, ataukah dia bisa terdiri dari satu data volume atau lebih. Nah, pada saat kita deploy gitu, pada saat kita deploy, nah seluruh proses ini kumpulan datanya atau di sisi podsnya itu identik, dia akan jalankan beberapa replika data. Jadi replika data itu ketika kita deploy, gunanya buat apa? Menjaga-jaga jangan sampai ada kegagalan data ataupun hal yang tidak responsif. Nah, di dalam pod dia punya ada istilah namanya service. Jadi setiap pod itu punya IP internal. Ini bisa lihat ya, yang tadi ini masing-masing punya API, IP gitu. IP internal. Jadi kalau dia mau selesaikan dalam satu siklus, biasanya dia akan deteksi IP-nya. Gitu. Kalau misalkan kondisi di sisi podnya itu jelek gitu, nah dia bisa hapus dan dibuat ulang. Biasanya alamat IP barunya akan dikasih ke pod baru yang datang dan digantikan. Jadi komunikasi di sisi klasternya itu tergantung dari alamat IP ya. Nah biasanya kalau misalkan alamat IP-nya nggak sama, kita gunakan layanan di sisi service. Nah service itu apa? Service itu layanan objek yang menyediakan API endpoint, gitu ya. API-nya si endpoint untuk ambil data dari IP yang stabil. Biasanya dipakai untuk load balancer ataukah bagi pekerjaan ke masing-masing data cluster. Ini untuk di service. Ada 5 jenis untuk service di GKE. Kalian bisa pakai cluster IP. Ini gunakan untuk kalau kita mau akses IP internal. Node port, kalau kita mau spesifik dengan pakai port, gitu ya, port data yang dari sisi IP, ataukah layanan pakai load balancers. Gitu. Ini untuk request alamat IP supaya ketika kita mau gabungin dia bisa lebih mudah dengan load balancers. Kemudian ada external name. External name ini gunanya untuk atur dari sisi data alias external DNS. Kemudian ada headless, ini digunakan kalau kita mau grouping di sisi port, walaupun kita nggak butuh IP yang stabil. Jadi tergantung kebutuhannya. Saya mau pakai untuk gabungin beberapa port berdasarkan IP, nah pakai cluster IP.
Saya mau gabungin tapi berdasarkan portnya, oke, pakai node port dan seterusnya. Untuk posisi atau state-nya di Google Kubernetes Engine ada beberapa ya, ada namanya replica set. Ini salah satu di controller untuk deployment. Tugasnya buat apa? Dia pastiin bahwa code ini jalannya telah sesuai. Ini fungsinya replica set, fungsi replica set. Ada fungsi namanya set full set. Ini biasanya dipakai kalau data seperti kayak kalkulasi data. Dia biasanya kasih ke code itu ID unit. Atau ada set data baru juga namanya daemon set. Di fungsinya memastikan bahwa nodes ini dia ngecek gitu, dia ngecek bahwa nodes ini dia punya salinan lagi, dia punya salinan atau port lagi untuk jaga-jaga. Jadi walaupun daemon setnya dihapus, uh, apa namanya semua port juga yang telah dibuat itu pasti akan terhapus. Jadi hati-hati jangan hapus nanti di sisi daemon set. Nah, kita masuk di harganya. Bagaimana penggunaan pembayarannya kalau di GKE? GKE ini kita pakai berdasarkan jenis mesin. Kalau tadi hampir sama ya, hampir sama sebenarnya dengan GCE. Intinya kalian tadi pakainya RAM-nya berapa, storage-nya berapa, kemudian OS-nya apa, itu akan ditagih. Itu akan kita bayar. GKE pun sama, namun dia lebih spesifik fokus ke berapa banyak node yang kita pakai. Sekali lagi, di GKE yang dibayar itu adalah seberapa banyak node yang kita pakai. Beda dengan GCE. GCE fokus berapa banyak yang kita pakai untuk storage, RAM, OS, dan seterusnya. Ini untuk pricing. Jadi, secara besar kalau GKE dia punya Docker, ada depot deployment, service-nya, ingress-nya, dan dia punya juga fitur scaling. Ya. Nah, saya coba kasihkan gambaran dalam sini. Ya, adik-adik. Bisa dilihat ini satu aplikasi gitu. Saya bikin satu aplikasi Android, satu aplikasi yang jalannya di tablet gitu. Di PC. Gitu. Nah, dua-duanya ini connect mengambil data kemana ke web server. Gitu. Dan web server ini akan connect lagi ke satu database server. Ini yang biasanya terjadi ya. Misalkan kita mau deploy aplikasi kayak gini. Nah, atau misalkan kita mau deploy aplikasi kayak gini. Kita connect dari satu IP1, IP2 yang connect ke area router 1 dengan area router 2 yang connect ke jaringan secara keseluruhan dan turun ke beberapa data konten. Nah, yang kita biasanya pentingkan atau kita hitung adalah satu, bagaimana sih supaya loadingnya itu nggak terlalu lama. Kita mau butuh supaya loadingnya aplikasinya itu diaksesnya dengan cepat. Gitu. Makanya kita berpikir loading high. Terus dua, bagaimana supaya servernya itu dia nggak mati, gitu ya. Karena keterbatasan resource, baik itu penyimpanannya kah, RAM-nya kah, atau proses perhitungannya. Run out of resource, kemudian manajemennya, bagaimana kalau dia diakses jumlah besar dan butuh penyimpanan data lagi yang lebih besar. Biasanya itu akan kita perhitungkan. Kemudian bagaimana misalkan kalau aplikasi tak dijalankan, kemudian ada pemberitahuan, kita bisa monitoring penggunaan dari server tak. Dan yang terakhir kita masih memperhitungkan biaya. Nah, ini adalah beberapa hal yang kita pentingkan kalau kita ngebangun server. Nah, ingat kalau kita ngebangun sebuah server ataupun ngebuat sebuah layanan Google Cloud, kalau kita pakai penggunaan yang berlebihan, gitu ya, ini otomatis juga biaya yang timbul juga tinggi. Kalau kita bisa efisiensikan, maka biaya yang kita keluarkan juga pasti akan lebih murah. Ini prinsip dasar di cloud computing. Kalau Kubernetes dia akan punya beberapa instance, ya. Jadi kalau GCE dia akan punya beberapa instance, kalau dia Kubernetes dia akan punya beberapa container. Di dalamnya ada code dan library dan ada juga. Nah, ingat pahami sebelum kalian gunakan kapan mesti pakai Compute Engine, kapan mesti pakai Container Engine. Adik-adik sekalian kalau ngebangun sebuah aplikasi, kalian perlu untuk operation dan data monitor. Okay. Monitor. Kalian bisa arsitektur dalam sistem ini, kalian bisa bangun dengan Compute Engine. Tapi kalau kalian mau fokus bagaimana langsung deploy aplikasi, nggak pusing dengan
apa namanya, layanan mesti nge-set beberapa RAM-nya dan seterusnya, atau dengan layanan Dockerized services atau microservices. Nah, scale up-nya dengan cepat, tidak ada data limitasi, ya ini bisa kalian pakai menggunakan kontainer. Jadi ini dua pilihan ya. Kalau kalian mau spesifik mengatur RAM, penyimpanan, dan seterusnya pakai compute. Kalau kalian nggak mau dipusingin hal tersebut, bisa pakai container engine. Kalau dari sisi harga, ya, compute engine diatur berapa besar scalable datanya, kemudian load balancing-nya. Kalau container engine, berapa besar node-nya dipakai, berapa besar service worker-nya jalan, dan template VM-nya yang dipakai. Ini apa namanya, perbandingan harganya. Dan ingat, semakin ke kiri berarti kita semakin memanajemen sebuah infrastruktur. Dari component engine ini kita lebih banyak manage infrastruktur, container engine enggak, lebih banyak memanage di sisi virtualisasi. Nah, cukup baik digunakan yang mana sih? Apakah compute engine atau container engine? Kalau kalian ngebangun sebuah aplikasi dengan skala yang kecil, gitu ya. Service-nya juga masih kecil, kalian bisa deploy pakai compute engine. Dan atau kita pakai dalam skala yang lebih besar dan kita butuh performansi yang tinggi, kita bisa pakai compute engine. Kalau container, kita punya layanan aplikasi dalam bentuk mikro, kita mau isolate dia punya aplikasi, kemudian kita mau jalankan beberapa aplikasi ini, beberapa layanan cloud, pakailah container. Ini perbedaannya ya, compute dengan container. Di GCE secara fungsional, integrated dia punya permission, dia bisa atur routing dengan firewall-nya. Ada snapshot, nah ini fiturnya snapshot. Snapshot itu kita bisa bikin satu image yang biasanya orang pakai dalam titik ISO, kita bisa download dan pakai. Ada image untuk aplikasinya, kita bisa custom mesin tipe aplikasinya, dan kita bisa atur untuk harganya, baik itu sustain pricing ataukah hitungannya per jam. GKE ini dipakainya federation clustering, kalau kita bisa pakai dia dalam auto scaling. Resource-nya kalau kita pakai GCE biasanya HLB sama NLB. Kalau GKE kita bisa atur dia lebih separate karena ada fitur apa namanya, isolasi. Ada UI, ada juga scaling, kemudian dia punya version untuk di-upgrade dan management. Ada container registry sampai kita bisa bangun image kita sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Ada? Halo? Ada pertanyaan? Sebelum saya coba praktekkan di sisi praktikum. Ada pertanyaan? Halo, halo? Oke, saya coba praktek. Saya install dulu. Clear entire screen. Ini ya. Layar saya kelihatan semuanya? Ini one. Layar saya kelihatan? Iya, Kak. Oke, aman ya. Saya lanjut. Jadi hari ini kita belajar Cloud Compute Solution dengan pakai layanannya GCE. Kalian bisa buka, download bukunya, kemudian pelajari. Kalian start ngerjain di halaman 6. Oke, di halaman 6, kalian bikin VM pakai Cloud Shell. Jadi caranya apa? Kita pakai ini. Kemudian, oh iya, jangan lupa pilih project-nya ya. Jangan sampai ketika kita buka, itu nggak bisa dipakai. Jadi, set memang pilih dulu project-nya, seperti ini. Baru nanti kalian pencet aktif Cloud Shell-nya. Seperti ini. Jadi kemarin ada yang bermasalah, nggak kedetek dia punya, apa namanya, Cloud Shell karena belum diaktifin dia punya pakai project apa. Oke, jadi pilih dulu. Setelah itu masuk di shell atau command terminalnya. Ini perintahnya ya, perintahnya dengan pakai di cloud compute instance. Jadi di cloud compute instance. S. Jadi Google Compute Instance. Kemudian create. Nah, ini ada VM name ya. Silakan
masukkan VM name-nya. Kalian mau kasih namanya apa? Misalkan VM_Ahyar. Jadi kita bikin satu virtual machine dengan nama Ahyar. Nah ini kalau di salah biasanya kita akan dikasih tahu kayak gini. Oh ini ada salah, namanya create, harusnya create. Jadi Google Compute instance create kurang E-nya. Nah, ada kalau cell akan nanya, Google Cloud is requesting permission to make GCP API call. Jadi kalau ada authorize, tidak aja authorize. Kayak gini. Nah, dia akan tanya kita, gitu ya. Biasanya default kita punya server itu akan ditaruh ke Asia di Sotes 1A. Jadi apakah mau bangun satu VM di Southeast Asia? Ya, seperti ini. Apakah mau bangun VM di Southeast Asia? Saya jawab ya. Kita pilih aja dengan menginputkan ya. Kemudian kita enter. Kan ditanya lagi, API compute-nya itu belum di-enable. Apakah kita mau enable? Yes. Kalau kita mau enable supaya dijalankan, pilih aja yes. Kemudian enter lagi. Dia akan enable dulu, diproses. Kita tunggu ya sampai kelar. Nah, kalau sudah, intinya di sini nanti akan ditanya ya, API-nya mau diaktifin, gitu ya. Nah, kita juga akan ditanya Cloud Shell-nya akan dipakai, gitu ya, dijalankan. Nah, kemudian setelah selesai, gitu ya, Shell akan tapirin daftar zone-nya, gitu ya. Jadi biasanya from zone yang ingin digunakan, lalu biasanya kita tekan enter. Jadi kalau sudah selesai, kita akan dapat kayak gini. Jadi nama VM-nya apa? Kalau di sini sih di sampel handbook yang saya kasih itu namanya adalah MyVRSVM dengan servernya dibangun di Asia. Gitu ya. Kemudian tipe mesinnya adalah N1, standar N1. Kayak gini. Ya, jangan dia akan kasih IP-nya seperti ini, internal IP-nya dan external IP. External IP-nya adik-adik kalian bisa ketik IP ini ke dalam browser untuk bisa diakses. Gitu. Misalnya di sini. Ya, jadi kita tinggal nunggu ini. Si loading. Ada cara yang lain, ini dia masih jalan. Ya. Operation ACF finished successfully. Dia akan beritahu kalau dia jalan. Invalid value resource name, VM akhir must be match regex. Oke, dia nggak boleh apa namanya, nggak boleh ada tanda underscore, gitu ya. Dia hanya perlu ada huruf gabungan A sampai dengan Z. Kita ulangi, saya bikin lagi VM akhir. Ini aja ya. Kita pilih yes, ulang. Jadi penamaannya dia bilang nggak boleh ada tanda underscore. Nah, oke, ini sudah selesai, adik-adik bisa dilihat ya di layar saya. Jadi saya sudah punya satu VM, namanya dengan VM akhir. Kemudian dia server saya ada di Asia, seperti ini. Kemudian ada internal IP dan external IP-nya seperti ini. Bisa lihat ya. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi, nanti kita bikin seperti ini. Nah, kita coba ngeping ya. Biasanya kan kalau kita buka browser kan kayak gini ya, ngeping Google gitu ya, ping 888. Ya, ini artinya kan kita ngecek gitu ya. Nah, bisa juga kita ngeping apa namanya, Facebook gitu ya, Facebook. Nah, ini kan kita ngeping Facebook ya, berarti servernya Facebook itu hidup. Nah, sekarang kita coba ngetes tuh, server kita hidup nggak? Caranya dengan apa? Kita ngeping Facebook yang dimasukin itu adalah ini nih, external IP. Jadi external IP-nya yang kita masukin. Nah, kita tinggal enter aja. Nah, artinya apa? Server kita sudah hidup. Seperti ini ya. Ini sama dengan tadi kalau saya nge-setting ke apa namanya? Setting ke Facebook. Gitu. Server kita udah hidup karena kita bisa aktif. Selanjutnya kita mau lihat gitu ya, daftar VM. Misalkan kita punya banyak VM nih, apalagi yang punya billing, nebeng di temannya yang billing. Kita mau ngeliat billing yang VM yang dibikin sama teman-teman apa aja. Ya, tinggal dimasukin aja pakai perintah di cloud, gitu ya. Compute instance this
Nah, kalau hanya ada satu VM, biasanya kita akan kasih hanya satu VM aja. Kalau dia banyak, udah ada beberapa VM, biasanya akan kasih beberapa VM. Nah, untuk ini melihat apa namanya VM. Ini bisa lihat ya, VM yang ada itu ini. Nah, ini yang baru kita bikin tadi. Ya, di Cloud Compute Instance List. Jadi mau ngecek VM yang lagi jalan di project kita ya. Projectnya dengan nama ini, My First Project. Ada satu VM. Nah, selesai untuk langkah yang pertama, lab pertama. Kita lanjut ke lab kedua. Ada cara lain daripada ngetik-ngetik gitu ya. Kita bisa pakai dengan cara yang sedikit lebih mudah karena kita suka klik-klik daripada suka ngetik-ngetik. Gitu ya. Adik-adik bisa pencet di sini navigation menu, kemudian memilih namanya Compute Engine. Compute Engine. Pada saat kita klik Compute Engine, biasanya di sini akan diperlihatkan beberapa VM yang udah jalan. Beberapa VM yang udah jalan. Sisi aplikasinya. Nah, ini bisa dilihat ya. VM yang jalan itu ada VM Ahyar, Asia, CTS Asia, internal IP-nya, kemudian external IP. Jadi kalian bisa lihat. Gitu. Bisa lihat. Nah, sekarang bagaimana sih cara bikin VM tanpa perlu di load console? Ada caranya lebih mudah. Kita tinggal pilih create instance. Gitu ya. Instance baru kita bisa pilih create instance seperti ini. Nantinya akan kebuka satu halaman apa namanya template instance. Nah, di sini kita bisa kasih nih namanya lagi, gitu ya, VM Ahyar 2. Nah, jadi di sini akan ada beberapa penjelasan kayak ini name, nama VM yang kita buat, regionnya, di mana kita taruh kita punya server, virtual machine, tipenya, kontainer kalau kita pakai kontainer, kemudian ada bootnya, address-nya, ataukah kita pakai identify by API access. Nah, jadi contohnya kita pakai aja yang sesuai di sini. Gitu ya. Kita pakai region di US, gitu ya. US, naruhnya di bawah US Central 1. Kemudian zone-nya yang kita pakai dia ada di zone 1A US. Jadi server kita ada di US atau mau naruh di Indonesia juga boleh. Nah, kalau di Indonesia ada namanya Asia Southeast to Jakarta. Tapi pakai aja dulu ini biar lebih paham. Kemudian kita atur mesin tipenya. Tipe mesinnya kita mau pakai misalkan CPU yang keberapa gitu ya. Misalkan mau pakai Intel Skylake AMD gitu ya, atau pakai E2 aja, yang mana sih yang lagi tersedia kita pakai itu aja. Nah, pakai E2 misalkan, atau mau pakai mesin tipe mesinnya yang shared, data share, atau compute optimize, ataukah memory optimize, atau yang sifatnya main di apa namanya GPU. Nah, ini bisa kalian bisa atur sendiri yang mana mau dipakai gitu ya. Atau mau yang tinggal dipilih yang core-nya ada 4, memorinya 16 GB gitu ya. Atau masih yang mau pakai yang core-nya ada 8 CPU, 32 GB RAM-nya, ataukah bangun server yang 16 CPU, 64 GB, tergantung sih. Jadi intinya semakin ke bawahnya pasti bakal semakin mahal. Tergantung yang kita mau pakai gitu. Nah, di sini saya pakai yang skala yang paling kecil aja. Saya pakainya yang E2 micro gitu, share core. Jadi dia cuma 2 CPU sama 1 GB memori. Nah, kalau centang kalau mau kita deploy pakai image container, tapi di sini kita nggak pakai di Kubernetes Engine, kita main langsung aja. Nah, boot disk-nya saya mau pakai Ubuntu ya, jadi kita tinggal change aja. Di sini kalian bisa lihat nanti OS-nya itu apa aja. Misalkan mau pakai Linux gitu, atau mau pakai Ubuntu. Nah, nanti jenisnya Ubuntu itu akan diperlihatkan. Mau pakai Ubuntu versi berapa? Oke, misalkan saya mau pakai Windows. Oke, Windows. Terus Windows-nya mau yang versi berapa? Ini akan dikasih lihat di sini. Oke, akan diperlihatkan di sini. Servernya versi berapa dan berapa. Jadi tergantung kalian mau pakainya apa, tapi untuk di sini case-nya kita pakai aja Ubuntu ya. Ubuntu versi 18.04. Jadi nyari aja Ubuntu versi 18.04. Terus berapa giga nih yang mau dikasih? Kita kasih aja 10 giga yang standar aja ya. Kita pakai yang standar 10 giga dengan model balance. Kita select. Setelah selesai, nah API aksesnya kita mau pakai apa? Ya, kita pakai Compute Engine Default Service aja. Kita allow. Kemudian
apakah mau diakses dengan HTTP? Nah, kita bisa akses dengan perintah HTTP ataupun HTTPS. Nah, jadi kalau di web kan ada secure data dengan non-secure data, ada yang HTTP biasa ataupun HTTPS. Kita bisa centang HTTP, jadi kita bisa akses melalui link ya, link di web based on HTTP, di HTTP. Setelah selesai, kita bisa pencet print. Kita bisa pencet print. Nantinya akan dibuat. Nah, perhatikan Ki ada di sebelah kanan sini, ini apa namanya? Kalau dia berhasil biasanya akan langsung dikasih tahu di sini. Gitu. Jadi VM instance IR and its boot is method does not support host maintenance unless they are printable. Berarti ini nggak bisa untuk data printable. Kalau dia nggak bisa, kita bisa edit kembali ya. Atau kita langsung pakai aja data yang biasa. Kita create instance ulang lagi. Kita pakai VM Kafka 3. Oh, nggak boleh ada apa namanya lowercase. Semua harus huruf kecil ya. Ini nanti akan kasih tahu juga kalau salah. Ini satu-satu itu kemudian kalau scope Debian NGM Linux kalau HTTP. Nggak boleh. Nah, ini bisa dilihat saya create yang model standar. Saya pakai Debian sama kok Ubuntu juga. Ini kayak gini. Jadi kalian bisa lihat dia posisinya prepositioning, lagi staging, ini lagi staging. Kalau nanti sudah centang warna hijau kayak gini, gitu ya, itu artinya dia sudah bisa dipakai, gitu ya. Artinya sudah bisa digunakan. Biasanya kalian akan menunggu sampai ini berwarna hijau. Nah, ini sudah hijau, ya. Ini sudah hijau, artinya kita sudah bisa siap gunakan. Gitu. Jadi ini sudah hijau, ini sudah siap untuk digunakan. Oke, jadi bisa kalian lihat juga di sini internal IP sampai dengan external IP. Bisa lihat ya, internal IP dan external IP. Ini sudah selesai untuk yang di sini. Nah, selanjutnya kita coba bikin apa namanya web server. Nah, ini caranya apa? Kita pakai terminal konsol tadi, masuk lagi di konsol. Nah, tadi bawah sini. Nah, perintahnya adalah di cloud compute SSH vname. Jadi kita coba masuk ke dalam server yang sudah kita buat. Di cloud, di cloud compute SSH. Jadi saya mau remote komputer saya, virtual mesin saya. Nah, di sini akan ada vmname. vmname. Jadi vmname-nya apa tadi? Namanya adalah vm ya. Kalau nggak salah. Namanya adalah vm akhir. vm akhir. Kayak gini. Ya, jadi vm akhir. Pada enter. Nah, kayak gini. Di cloud compute SSH vm akhir. This tool needs to create directory home/ssh. Enable this, continue yes. Nah, di sini akan ditanya ada key ya. Ingat Ki, ini key memang tidak muncul, tapi diketik apa kata kuncinya. Ingat di kata kuncinya ini dipakai setiap kali kita mau mengakses VM. Setiap kali kita mengakses VM. Misalkan saya pakai passwordnya aja akhir ya. Ya. Mantap. Mantap. Nah, oke. Did you mean suatu instance? Yes. Nah, kita akan masuk ke VM kita. Jadi kita akan masuk ke server yang udah kita buat. Server yang kita buat itu, virtual machine yang kita buat namanya adalah VM Ahyar. Kita akses dengan apa? Memakai perintah SSH. SSH. Nah, kalau sudah masuk, kayak gini, dia akan nanyain. Silakan masukkan passwordnya. Password tadi yang saya bikin itu dengan nama AHYR. Gitu ya. Kalau salah, biasanya akan dikasih tahu. Salah. Nah, oke. Ketika sudah berhasil masuk, kita akan dapat posisi kayak gini. Oke, kita udah masuk dengan nama user ini. Jadi nama kalian akan muncul di sini yang punya billing, gitu ya, yang punya email. Kemudian ke posisi VM yang mana? Ini VM-nya yang namanya VM Ahyar. Berarti saya masuk sekarang di VM Ahyar. Nah, baru deh kita lakukan perintahnya. Karena posisinya sudah masuk di posisi kedua, sekarang kita coba install
PHP admin lah. Ini Nginx mungkin sama kayak kalau kalian pelajarin PHP admin. Gitu ya. Oke, perintah sudo install ya Nginx ya, install Nginx. Enter. Nanti dia akan mendownload dan install masuk ke dalam server kita. Artinya kita lagi klik 2 kali nih, exam. Barnya kayak gini, ini yang kita lagi install. Kita lagi install ini ke dalam ke dalam VM-nya kita. Kita lagi install ini. Oke. Nah, sekarang sudah selesai processing, udah kepasang. Kalau udah kepasang, kita bisa cek dengan memasukkan web browser kita. Jadi kalau sudah terinstall, buka kembali servernya kita dengan web browser pada halaman browser untuk lihat apakah web servernya itu udah berhasil dipasang atau enggak. Gitu. Caranya kayak gimana? Ya, kita bisa klik kanan di atas, ataukah dengan cara memasukkan API eksternalnya. Jadi ini API-nya. Ya. Jadi ada API-nya ini VM Ahyar. Ini eksternal IP-nya. Ini bisa diakses nggak? Kayak gini. Ya. Nah, ini kalau bisa diakses dan muncul kayak gini, Nginx, itu artinya udah berhasil. Nah, kalau tidak, berarti mungkin kita nggak allow HTTP-nya. Jadi perhatikan more action, view network detail, ataukah kita bisa stop. Nah, ini berarti belum bisa diakses Nginx-nya. Karena belum di allow HTTP-nya ya. Kita coba masuk pakai VM Ahyar 3. Ini kan tadi udah kita allow HTTP ya. Kita exit. Nah, kita masuk lagi ke ke VM Ahyar 3 untuk install untuk install Nginx. Nah, perintahnya sama, kita masuk dulu. Kita masuk pakai perintah gcloud compute SSH, nama VM gcloud ya, compute SSH. Nah, kita mau masuk ke VM3 karena dia sudah ada penandanya kayak gini. Ini artinya ada allow HTTP, ini tadi belum ya, makanya nggak bisa diakses. SSH, kemudian VM name-nya adalah VM Ahyar 3. Ini kita mau coba akses. Yes. Oke, resource zone Asia AVM Ahyar 3 not found. Oke, berarti dia berbeda. Bukan di Asia ya, dia adanya di US Central 1. Di cloud compute SSH VM Ahyar 3. Nah, ini ada perintahnya minus zone, kurang zone. Gitu ya. Kita masuk ke zone-nya di ini ya, US Central 1A. Jadi US kurang Central 1 kurang A. Nah, ini akan nanyain lagi, passwordnya kita samain aja ya, AHYAR. Ini udah masuk ya. Jadi sekarang kita udah masuk ke VM Ahyar 3. Tadi bedakan ya. Tadi kalau yang di atas kita masuk dengan VM Ahyar yang biasa. VM Ahyar biasa. Nah ini, biasanya ada di belakang kanan tadi ya. Kita lihat, kalau ini sekarang posisinya saya ada di VM Ahyar 3. Kita install lagi Nginx sama. Ya, perintah sudo apt kurang get apt-get install Nginx. Yes. Install Nginx. Oke, udah. Kalau sudah, kita coba akses linknya. Nah, linknya yang ini. Ini ya. Kita tinggal biasanya kalau sudah ada tentang link ini sudah bisa diklik. Nah, ini udah berhasil. Nginx. Kita lihat ya, Nginx. Ini udah berhasil. Beda tadi ini.
Ini contoh trial dan error saya kasih lihat kan kita. Jadi kalau ada kejadian kayak gini, artinya kita tadi pada saat create create datanya itu tidak di allow HTTP, gitu. Nggak di allow HTTP. Udah. Sekarang kita mau ubah nanti ini ya, merubah ini. Bagaimana supaya di sini pakai nama kita? Oke, caranya dengan perintah apa? Sudah ada di sini. Kita mau rubah dengan perintah sudo nano var www indexnya. Jadi sudo nano slash var posisi filenya ya. Filenya itu ada di slash var slash www slash html slash index nginx debian html. Mungkin kita akan bisa ngedit. Nah, kita mau ganti tulisannya ini welcome to nginx ya. Pakai berubah jadi nama. Ini editnya jatuhnya jadi seperti web ya. Makanya belajar cloud computing itu mesti paham konsol sama paham paham web programmingnya juga. Karena nanti kan kalian akan belajar di sini. Contohnya ini kayak gini. Oke, selanjutnya saya simpan. Dengan cara apa? Saya bisa simpan dengan ada perintah-perintah di sini, ada yang bisa dilihat di bagian bawah. Saya coba keluar dengan Ctrl X ini ya. Ctrl X ditekan keyboard Ctrl X. Kemudian save modifier. Apakah Anda mau menyimpannya yang sudah dirubah? Saya pilih Y untuk yes menyimpan. Kalau pilih N berarti kita nggak simpan perubahan. Kita pilih Y di keyboard, kemudian enter. Tekan Y tadi di keyboard baru enter. Nah, kita coba kita coba refresh lagi. Kita coba refresh lagi. Udah berubah nggak? Nah, udah berubah. Di sini ada tulisan akhir mawal tampan di bagian atas. Ya, bisa lihat ya di sini. Ini title. Kita mau ganti yang ini, berarti ada di dalam body. Masuk lagi pakai perintah sudo nano enter. Kita coba ganti yang di bawah H1. Ini ya. Ini sama dengan web ya. Belajar di pasti web kalau H1 itu apa, H2 itu apa, body itu apa. Terus saya nggak perlu jelasin lagi ya. Kemudian Ctrl X, ingat di sini ada perintahnya X ya, exit, Ctrl X. Kemudian pilih Y di keyboard, kemudian enter. Ingat ini pesanku. Kemudian refresh lagi. Berubah nggak? Ya, ini udah berubah. Ini ada sekalian bisa akses dengan perintah HTTP. Ya, ini. Makanya di sini tulisannya not secure. Kecuali kalau kalian centang tadi 2, makanya dia bisa diakses. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ada bedanya antara ini dengan ini. Gitu ya. Ini bisa kita stop. Ya, kita bisa stop. Ini, ya. Kita bisa stop. Nah, kalaupun di stop, biasanya ada bisa lihat baca di sebelah kanan atas. Gitu. VM-nya lagi dicoba di posisi stop. Di slide tadi ada yang saya jelasin posisi staging ya, staging, kemudian ada posisi provisioning, kemudian ada posisi data container dan lain itu sebenarnya sudah ada di dalam sini. Nah ini ya, bisa dilihat. Ini life cycle-nya, dia lagi running, dia lagi stopping. Nah, kalau dari stop berarti kita bisa ini. Ini ya. Nah, ini bisa juga kita delete, kita bisa lihat dia network detail dan seterusnya. Tapi yang saya sarankan untuk diedit-edit supaya Nginx nanti pasangnya di sini ya, di VM akhir 3. Jangan lupa zone-nya apa kalau kalian mau edit pakai SSH. Internal IP dan external IP-nya. External IP ini kalau kita mau akses dari web. Internal IP ini kalau sesama komputer mau komunikasi. Kurang lebih seperti itu, adik-adik. Ini selesai. Ada kuis, ada ada hadiah yang kalian bawa pulang. Hadiahnya itu kalian kerjakan di halaman paling terakhir. Nah ini, silakan bikin tampilan Nginx. Di dalam itu ada nama kalian, jurusannya kalian, mata kuliah kalian. Nanti silakan di screenshot, gitu ya. Screenshot juga kodenya, kode Nginx-nya kalian. Masukkan dalam Word, upload di Google Drive atau Git. Linknya kalian submit ke dalam Classroom. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan ada sekalian. Ada pertanyaan? Anyone? Halo? Kak, itu ya apa? Itu nanti di delete ke instance-nya atau dikasih?
Stop saja. Ya, delete gitu, delete. Saya lupa. Oh. Nah, caranya delete gimana? Klik ini, ya. Kemudian delete. Kalau sudah selesai ya, biar nggak makan billing gitu. Delete. Nanti akan ada lagi sih. Jadi posisi stagingnya ini akan kayak gini nih. Dia akan stop, terminate. Terminate itu bisa jadi instance-nya di delete. Jadi untuk di delete itu mesti di stop dulu, gitu ya, supaya dia bisa masuk di posisi terminated. Kayak gini. Nah, ini kalau sudah selesai, sebelah kanan ini akan muncul. Nah, ini juga bisa kita hapus gitu ya. Kita hapus saja atau mau langsung di delete. Kalaupun di delete dia mesti stop dulu, kemudian apa namanya? Dia posisi delete. Jadi akan ada dua proses di belakangnya. Di belakang sini sebenarnya ada kejadian itu stop, terminated, dan delete. Dia loading lagi. Nah, tunggu ya. Ini intinya kalau nggak dipakai, udah nggak dipakai, hapus. Nah, saranku buat teman-teman yang satu billing, ya adik-adik yang satu billing, bikin KVM-nya dengan Amata. Jadi setelah bikin, yang teman yang punya billing itu tolong jangan dihapus dulu, tahu ah, jangan dihapus dulu, jangan sampai punyanya dia lagi sementara kerja gitu, no? VM namanya misalkan Maimuna, VM apa namanya Baco, Becek gitu ya. Tiba-tiba dihapus di sini kasihan, aduh, lagi sementara kerja gitu, nggak bisa gitu. Tapi sadar diri juga ya, yang satu billing, kalau sudah selesai, sudah muncul kayak gini, tolong dihapus sendiri, gitu ya. Di sebelah kanan tadi ada opsinya. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi pertanyaan, ada deh? Sebelum saya jelaskan billing di sini sedikit. Nah, yang billing kemarin itu jangan lupa disinkron ya. Jadi projectnya sinkron ke satu billing. Nah, kemudian jangan lupa juga add teman tak. Caranya di add teman tak gimana? Ya di sini ya. Masuk di IM. Nah, masuk di IM ya tinggal di add aja. Teman tak yang bermasalah billingnya siapa? Tinggal dipanggil aja misalkan. Ya awal gmail.com kayak gini. Nanti tinggal milih nih. Roles-nya jadikan owner biar temanmu bisa pakai akses gitu. Ini ya. Owner, full access to all resource. Cuman kemarin saya nggak tahu maksimal ini berapa. Kemarin ada yang kendala 3 ya. Cuma hanya bisa 3 orang yang di add. Coba aja 4. Gitu. Coba di 4. Apakah masih bisa? Kalau enggak, solusinya bikin project yang baru aja, baru add. Nah, caranya di add. Intinya, teman-teman mesti ingat selalu bahwa di sini tuh ada beberapa project. Dan beberapa project ini akan punya layanan GKE, GCE, Kubernetes, dan lain-lain itu semua dalam sini. Jadi kalau kurang ya bikin lagi, gitu, bikin lagi project, gitu. Bikin project baru di sini, ya, new project, nah, baru nanti add lagi teman, gitu. Jadi nggak ada batasan sebenarnya tergantung dari project. Ada pertanyaan silahkan, adik-adik. Halo, 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 halo. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Halo? Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan juga yang lain, billing, masih ada yang terkendala di billing, silakan angkat tangan. Angkat tangan. Silakan ngomong, di unmute. Kalau ada yang masih terkendala di billing, anyone?